Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, yang sekarang kita memasuki bab ar-riba. Taqra Syekh. Nah, Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-buru bil-buri was-sa'iru bis-sa'iri wat-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi mathalan bimithlin sawa'un bisawa'in fa idza ikhtalafa hadhihi al-asnafu fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba, rawahu Muslim. Bab riba dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, as-sair nafsu, gandum dengan gandum, dan kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka diperbolehkan selama sama maslan bimislin, yaitu sama takarannya dan juga sama ukurannya. Fa idza ikhtalafa hadhil asnaf, apabila berbeda jenis ini dijual dengan jenis yang lain, maka jualah sesuai dengan kehendakmu apabila diserah terimakan secara tunai. Maka barang siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan takaran atau ukurannya, maka dia telah berbuat riba. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Mu'allif menjelaskan di sini masuk bagian dari jual beli adalah bai'ur riba, jual beli yang mengandung unsur riba, di mana di situ ada pertambahan bila penukaran dua barang yang sama, khusus untuk 6 komoditi. Di luar 6 komoditi ini tidak. Kalau umpamanya tukar satu motor baru dengan 2 motor lama, tidak ada masalah, boleh. 100 meter tanah ditukar dengan 300 meter tanah, 300 meter persegi, 100 meter persegi di tempat yang berbeda, maka ini tidak termasuk dalam 6 komoditi yang Rasulullah mewajibkan untuk menukarkannya harus sama dan harus tunai. Dan yang semakna dengan ini hukumnya sama dengan 6 komoditi ini. Bila dijual sejenis, ditukar sejenis, syaratnya harus sama ukurannya dan atau nominalnya, dan harus ihdan biyadin, seperti dalam hadis Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas, artinya Anda jual beli emas, pembelinya emas, pembelinya menyerahkan emas, penjualnya menyerahkan emas juga. Kemudian perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair, syair gandum yang warnanya coklat, oats kalau bahasa Indonesianya biasanya, dan kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam. Syaratnya harus sama takarannya. Kalau takarannya adalah volume liter, berarti harus sama 1 liter 1 liter. Walau yang satu adalah kurma ajwa, yang satu kurma khalas umpamanya.
harus sama 1 liter bila ditukar. Dan selain itu syaratnya harus yadan biyadin, harus tangan yang satu menyerahkan korma ajwa, korma yang satu, tangan yang satu menerima korma khalas, dan harus sama-sama 1 liter. Ya. Gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, kemudian garam dengan garam, harus sama takarannya. Fa idza ikhtalafat hazil asnafu, bila berbeda jenisnya, maka kalian boleh menukarkannya tidak sama, tapi harus yadan biyadin, harus tunai, harus tangan yang satu menyerahkan, tangan satu menerima. Menukar emas 10 gram dengan perak tidak mesti perak harus 10 gram. Boleh perak umpamanya 100 gram atau 120, saling kira doa di antara mereka. Menukar gandum dengan korma tidak mesti harus 1 liter 1 liter. Boleh kormanya, kalau korma ajwa mungkin 1 liter, gandumnya mungkin 3 liter. Ya. Tapi harus yadan biyadin, harus korma diserahkan di majelis yang sama, kemudian gandum diserahkan juga di majelis yang sama. Faman zada, siapa yang menambahkan atau minta tambah, telah berbuat riba. Dia mengatakan umpamanya, kalau tukar khalas dengan ajwa, ya tidak bisa lah, ajwa mahal. Khalas kalau diperakin, dinilai dengan uang perak, paling 3 perak 1 liter. Ajwa 40 perak 1 liter. Ya nggak bisa 1 liter ajwa 1 liter khalas harus sama. Kalau ditukar langsung, Rasulullah mewajibkan. Kalau tidak terjadi riba. Siapa yang menambahkan atau tidak tambah, dia mengatakan, ya udah, kata yang punya khalas saya tambahkan. Yang khalas saya berikan kepada kamu 10 liter, ajwa saya dapatkan 1 liter, tidak apa-apa. Atau dia minta tambah, yang berarti yang punya ajwa, dia mengatakan, tidak bisa 1 sama 1, harus 1/10. Ya. Maka dengan perbuatan mereka itu terjadilah riba. Hadis riwayat Muslim. Lanjut. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa la yajuzu bay' mat'umin makilin aw mawzunin bi jinsihi illa maslan bi mislin. Dan tidak boleh menjual makanan yang ditakar atau ditimbang dengan makanan sejenisnya, kecuali harus persis sama, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, la riba ila fi dhahabin aw fiddatin aw mimma yukal aw yuzanu wa yukalu wa yushrabu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada riba kecuali dalam emas dan atau perak, atau dari komoditas yang ditimbang atau ditakar atau ditimbang, dimakan dan diminum. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna at-ta'ama alladhi la yajuzu an yuba'a bi jinsihi illa mithlan bi mislin huwa ma kana qutan lin-nas sawa'un kana mawzunan aw makilan aw ma'dudan. Dan sebagian ahli ilmi, para ulama berpandangan bahwa makanan yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan yang sejenisnya, kecuali disyaratkan harus sama persis, yaitu apabila makanan tersebut adalah kutan bagi manusia, itu makanan pokok bagi manusia.
baik itu ditimbang ataupun ditakar, au ma'dudan atau yang dihitung. Lima ruya Muslim an Ma'mar an Ibni Abdullah marfu'an. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ma'mar Ibni Abdullah secara marfu', at-ta'amu bit-ta'ami maslan bimislin. Makanan dengan makanan yang lain sejenis harus disertimakan secara sama takarannya. Wa hadha huwal aqrabu. Maka inilah yang lebih tepat. Fal aqrabu anna illata riba fi ghairi adh-dhahabi wal fiddati wa ma yakumu maqamahuma hiya al-iqtiyat. Dan yang dikuatkan bahwa illat dari pengharaman dari riba pada selain emas dan perak atau apa yang mengganti keduanya tidak lain adalah karena sebab iqtiyat, yaitu makanan pokok. Wa alaihi fala yajuzu an yuba'a mislan al-birru bi birrin akhar illa idza kana musawiyan lahu fil kaili wa qabdi kulli min al-ba'i wal mushtari al-birra qabla an yatafarraqa. Wa mislu al-bir al-dhurratu wal aruzza wa nahwiha min al-at'imati allati hiya qutun nasi. Dan oleh sebab itu tidak diperbolehkan untuk menjual belikan makanan yang kecuali dengan syarat sama, al-buru bibirin akhar, yaitu gandum dengan gandum jenis yang lain, kecuali harus sama takaran dan ukurannya dan diserah terimakan baik oleh penjual maupun pembeli di waktu yang sama sebelum keduanya berpisah dari majlis. Dan contoh daripada al-bur adalah semisal bur az-zuratu wal aruz, yaitu jagung dan beras, atau yang semisal dengannya dari makanan yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Nah, sekarang hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW sabda, ini yang hadis yang disebutkan, dua hadis di atas dengan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan ini tentu merupakan mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya illat daripada komoditas riba adalah sebagai timbangan dan takaran. Maka seluruh barang yang diperdagangkan, diperjualbelikan dengan cara ditimbang, ya, dan disukat atau ditakar atau volume, maka dia termasuk komoditas riba. Apa umpamanya jual teh satuan kan ya? Kalau teh satuan, nggak ada teh per kilo, nggak kan ya? Jual apa lagi? Telur per kilo atau per satuan? Per kilo bisa, Ustaz. Kalau per kilo dia masuk komoditas riba. Maka bila telur per kilo dijual dengan beras per kilo harus sama. Illatnya adalah takaran dan timbangan. Kalau yang ditakar umpamanya dan di volume, minyak goreng di volume 1 liter, setengah liter, 1/4 liter, ya, bila minyak goreng ditukar dengan air mineral juga per liter takar, ya, atau apalagi yang ditakar, minyak goreng udah tadi. Nah, minyak kelapa, solar, minyak solar. Dulu ada minyak tanah, sekarang udah generasi sekarang nggak tahu kalau minyak tanah apa. Nah, minyak solar atau minyak bensin juga dengan ditakar per liter. Maka menukar minyak bensin atau minyak solar ditukar dengan air mineral, syaratnya harus
ya dan biyadin. Tidak misli mislan bimislin. Menukar air dengan air, syaratnya harus ya dan biyadin, mislan bimislin. Menukar bensin dengan bensin, walau menukar minyak goreng dengan minyak goreng, yang satu curah, yang satu yang tidak curah, sudah packingan. Itu syaratnya harus dua, ya dan biyadin, mislan bimislin. Harus walaupun yang satu minyak gorengnya minyak goreng paket harganya kalau ditukar dengan rupiah umpamanya per kilonya, per liternya 25.000. Yang curah per liternya umpamanya anggap 15.000. Saya nggak tahu harga ya, nanti dikirain harga lagi naik, enggak, saya nggak tahu harga. Berkah seperti itu. Ya, kalau dalam mazhab Hambali, karena dua-duanya adalah rujukannya untuk penentuannya dengan ditakar, maka syaratnya harus ya dan biyadin. Maaf, kalau minyak goreng dengan minyak goreng satu jenis, berarti ya dan biyadin, dan harus sama mislan bimislin. Harus 1 liter dengan 1 liter. Tidak boleh 1,5 liter minyak curah, 1 liter minyak yang packingan. Tidak boleh. Terjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Ini menurut mazhab Hambali. Kemudian Syarih Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin lebih menguatkan pendapat para ulama yang lain yang mengatakan illatnya bukanlah karena takaran atau timbangan, tapi nanti dijelaskan. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Ibn Qudamah membawakan hadis wala yajuzu bai'u mat'umin makilin aw mawzunin bijinsihi illa mislan bimislin. Anda, ini konsekuensi dari atas tadi. Dia tidak membawakan hadis, yang membawa hadisnya dibawakan oleh Syarih. Membedakan mana perkataan Ibn Qudamah dengan Al-Jibrin. Ibn Qudamah yang dalam kurung, yang kurungnya satu, yang Al-Jibrin yang tidak pakai kurung. Wala yajuzu, konsekuensi dari hadis di atas, tidak boleh menukar, menjual makanan pokok yang sifatnya ditimbang atau ditakar dengan sejenis, kecuali harus sama berdasarkan hadis diriwayatkan, kata Syarih. Ini pendapat ini berdasarkan hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, tidak ada riba kecuali pada emas atau perak atau sesuatu yang ditakar atau yang ditimbang atau yang dimakan dan yang diminum. Ini pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat ini ma'ruf, enggak ada masalah. Ijtihad para ulama dan pengikutnya banyak. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, Syafi'i dan Hambali, ila anna at-ta'ama alladhi la yajuzu an yuba'a bijinsihi illa mithlan mithl huwa ma kana qutan linnas, bahwasanya makanan yang tidak boleh ditukar sejenis melainkan harus sama takarannya atau timbangannya, ilatnya adalah karena dia makanan pokok. Maka bisa disamakan seluruh makanan pokok. Ya. Mau gandum, kurma adalah makanan pokok. Makanan pokok yang lain, beras, jagung, apalagi sagu, ubi,
Ya, seperti itu. Yang dimaksud dengan makanan pokok, makanan yang bila dimakan orang bisa bertahan hidup tanpa makan yang lain. Bukan maksudnya 9 bahan pokok, bukan. Bukan bahan pokok, tapi makanan pokok. Artinya, bila hanya makan itu saja, dia bisa bertahan hidup. Orang hanya makan beras tanpa yang lain-lain, bisa dia bertahan hidup. Tapi kalau dia minum minyak goreng saja, karena dia bahan pokok, tanpa yang lain, minum minyak goreng saja, biasanya tidak bertahan hidup. Maka minyak goreng bukan makanan pokok. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, minyak goreng tadi komoditas riba, karena dia ditimbang atau ditakar dengan literan. Karena dalam mazhab jumhur, dia tidak makanan pokok, maka tidak ada riba menukar 1 liter 1 liter minyak goreng kemasan dengan 2 liter minyak goreng curah. Menurut jumhur para ulama, tidak ada masalah. Karena dia bukan komoditas riba. Dia bukan makanan pokok. Dan juga bukan mata uang. Ya. So, kana mauzunan, makanan pokok tadi bisa jadi ditimbang, bisa jadi juga ditakar. Ya. Beli emas, beli beras literan kan ya? Beli jagung literan atau gram? Jagung. Gram kan ya? Gram. Gram masih. Kalau emas literan, gram juga ada. Ya. Maka semuanya makanan pokok, mau di liter kah, kalau beli ubi mungkin bisa dengan satuan. Ya. Jadi yang menjadi ilatnya adalah makanan pokok, baik dia ditimbang ataupun dia ditakar ataupun dia dijual satuan. Keladi makanan pokok. Keladi tidak tahu. Semua tidak tahu kita. Lima rawa Muslimun an Ma'mar bin Abdullah marfu'an. Kenapa mayoritas para ulama mengambil pendapat bahwa ilatnya adalah makanan pokok untuk yang 4 komoditas? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'mar bin Abdullah, hadisnya marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya at-ta'amu bit-ta'am. Makanan pokok dengan makanan pokok. Ya, mithlan bimithlin. Adalah harus sama takarannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga berarti makanan pokok. Para ulama mengatakan bahwa untuk menentukan illat itu harus ada munasabahnya, kesesuaiannya secara logika untuk bisa dikiaskan. Ya, untuk bisa dikiaskan. Segala sesuatu ada yang bisa dikiaskan, ada yang bisa tidak. Ibadah secara garis besar tidak bisa dikiaskan, tetapi juz'iyat atau parsial dalam satu ibadah itu bisa dikiaskan. Bisa dikiaskan. Ya, parsialnya, tapi untuk membuat ibadah yang baru dengan kias tidak bisa. Ya. Itu harus ada munasabahnya. Dinamakan dengan hikmah, ya, atau illat, munasabah antara ini, kenapa ini menjadi illat, menjadi alasan untuk menyebabkan hukumnya menjadi halal atau haram, atau menjadi komoditas riba atau tidak. At-ta'am itu makanan pokok. Ya, makanan pokok. Makanan at-ta'am mempunyai munasabah untuk dikatakan riba dan tidak. Tapi barang yang ditimbang dan ditakar,
timbangan dan takaran tidak ada masuk bagian dari munasabah. Tidak ada hubungan logikanya barang ditakar dan timbang itu adalah ribawi. Ini wallahu a'lam. Karena itu mayoritas para ulama memilih pendapat bahwasanya dia adalah karena makanan pokok, bukan karena barang yang ditimbang. Ya. Barang yang ditimbang, bukan karena barang ditimbang. Banyak barang yang ditimbang sekarang. Ya. Banyak barang ditimbang dan yang ditakar. Beli pasir, hitungannya takaran, kubik. Ya. Apakah itu komoditas riba? Ditukar dengan yang literan dengan minyak goreng harus sama, harus tunai. Tukar pasir putih dengan pasir merah harus sama dan tunai. Tidak ada. Besi orang kadang menjualnya dengan ditimbang. Apakah tukar besi lama dengan besi baru harus sama dan tunai? Akan memberatkan, tidak ada munasabahnya dalam hal ini. Maka syarih memilih pendapat yang lebih kuat bahwa illat riba pada selain emas dan perak, ya, atau yang semakna dengan emas dan perak, adalah illat ribanya adalah makanan pokok atau mengenyangkan. Wa alaihi, berdasarkan pendapat ini, pendapat yang terkuat, maka tidak boleh menukar gandum dengan gandum yang lain, melainkan harus sama ukurannya, kecuali harus sama takarannya, dan tidak boleh pembeli dan penjual berpisah dari tempat majlis sebelum serah terima kedua objek. Dan disamakan dengan gandum adalah jagung, beras. Tadi sudah kita katakan, menjelaskan beberapa jenis makanan pokok yang lainnya. Ya, ini dan sejenisnya makanan-makanan pokok yang merupakan makanan pokok manusia. Adapun wasil, قال الشارح حفظه الله تعالى أما الذهب والفضة فالصحيح أن علة الربا فيهما وفيما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية هي الثمنية، وعليه فإن غير القوت وغير الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأثمان يجوز بيع ببعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، فيجوز بيع الإسمنت إسمنت نعم نعم إسمنت، فيجوز بيع الإسمنت والحديد ومشتقات البترول ونحوها بجنسها متفاضلا ونسيئة لأنها ليست قوتا وليست أثمانا. Adapun untuk emas dan perak, maka yang sahih bahwa illat riba keduanya atau yang menggantikan maqamahuma, yaitu emas dan perak seperti uang kertas, adalah as-samaniyah, alat tukar, alat tukar. Wa alaihi, maka dari sini fa inna ghairal qut, setiap komoditas selain qut, yaitu makanan pokok, dan selain emas dan perak atau yang menggantikan keduanya dari alat tukar, maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan satu dengan yang lainnya mutafadilan wa nasiyah, yaitu berlebih kurang dan nasiyah tertunda. Namanya fa yajuzu bai'ul isman wal hadid wa mustaqatu bitrul wa nahwiha bijinsiha mutafadilan wa nasiyah, maka diperbolehkan untuk menjual semen dan besi atau betul, minyak, turunan minyak bumi, minyak bumi dan banyak plastik, turunan minyak bumi, bensin, diesel, aftur, turunan minyak bumi.
dan turunan daripada minyak bumi dan yang selainnya dengan komoditas yang sejenis berlebih kurang dan tertunda, karena ini adalah merupakan karena dia bukan karena dia bukan qut, yaitu makanan pokok, dan juga bukan yang alat tukar. Nah, tadi yang kita katakan menukar motor 1:2 boleh Ustaz? Boleh. Nah, karena dia bukan qut, bukan iddikhar. Ya. Kalau mazhab Hambali boleh apa tidak? Boleh juga, karena dia bukan ditimbang, bukan ditakar. Nah, ya, menukar minyak goreng dengan air mineral boleh, tidak sama dan tidak tunai. Dalam mazhab jumhur ulama boleh, karena dua-duanya bukan makanan pokok. Ya, menurut mazhab Hambali tidak boleh, harus sama dan tunai, atau sama saja, atau tunai saja. masalah bimislin. Enggak lah, tadi apa kasusnya tadi, minyak goreng dengan air mineral. Berarti harus apa? Tunai, hanya tunai saja, karena dua jenis yang berbeda. Iya. Berbeda kalau tukar air mineral dengan air kopi. Itu iya. Syaratnya dua-duanya adalah air. Ya, atau air zam-zam ditukar dengan air mineral kemasan. Itu kalau mazhab Hambali harus sama dan harus tunai. Tidak boleh zam-zamnya diberikan sekarang, kemudian air mineralnya dia baru pergi ke warung beli 1 liter juga. Ini mazhab Hambali, tapi jangan terpengaruh ya. Nanti ada yang, oh berarti tidak boleh ya, itu dalam kepalanya, nanti bilangnya tidak boleh. Ini yang menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab ulama boleh. Anda tukar umpamanya zam-zam dengan 20 liter air mineral kemasan, tidak ada masalah. Karena dia bukan makanan pokok. Ya, seperti itu. Yakfi? Yakfi, insyaallah. Allah. Baik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian penjelasan terkait dengan komoditas riba dan juga bagaimana metode dan bentuk penjualan yang dihalalkan dan juga yang diharamkan. Bisa kita perluas pembahasan dalam soal jawab. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya dari sesi tanya jawab yang ingin bertanya. Kita mulai pertanyaan. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini Pak, hari itu nggak jelas, ini bertanya lagi Pak Ustaz. Silakan Pak, silakan. Ini kan aku ini kaum Pak, ada yang kasih air mineral untuk diminum jemaah dalam 1 bulan. Pas itu ada lebihnya uangnya, karena ada yang nomboki lagi. Bagaimana itu Pak Ustaz uangnya? Apakah dikembalikan atau apa aku ambil? Tolong jelaskan Pak Ustaz. Sebentar Bapak, nggak paham saya. Halo Pak. Sepertinya Bapak pernah bertanya Pak. Iya, mungkin minta penjelasan. Tapi saya nggak paham apa. Saya kampa apa tadi Pak? Begini Pak, saya ini seorang kaum. Seorang kaum ketua masyarakat. Marbot masjid. Oh, marbot masjid, namanya kaum. Terus kalau bulan puasa ada yang kasih uang. Kalau bulan puasa ada yang titip uang ke Anda. Uang air untuk air mineral diminum jemaah. Dia titip uang atau kasih uang? Dikasih uang untuk dibelikan air untuk jemaah, air mineral. Iya, namanya dia mewakilkan kepada Anda. Dia serahkan uang, diwakilkan untuk membeli air mineral untuk jemaah di bulan puasa, begitu? Diminum jemaah. Ya, di bulan Ramadan apa di setiap hari? Bukan, di bulan Ramadan Pak, di bulan Ramadan aja Pak Ustaz. Hanya bulan Ramadan saja. Terus? Ya. Untuk itu ada lagi
istrinya kalau Kang itu sering ada 2 orang kasih, ada lebihnya, bagaimana Wang itu Pak Ustaz? Ya, satu-satu dulu, orang kedua nanti. Kemudian dia ngasih uang umpamanya ke Anda 10 juta, begitu? Iya Pak Ustaz. Oh, Anda belikan setiap hari untuk orang yang buka puasa Ramadan di masjid. Ya, lalu ada lebihnya Pak Ustaz, bagaimana itu? Ya, sebentar dulu. Saya mau menjelaskan, saya memahami dulu. Iya. Kemudian yang 10 juta itu bisanya dapat sebanyak umpamanya 100 kardus. Iya Pak Ustaz. Ya, yang Anda beli kebutuhan harian. Begitu, atau Anda beli langsung 100 kardus? Ustaz. Ya udah, kita jawab aja secara umum. Pertanyaan beliau, ada lebihnya bagaimana? Nah, Bisa jadi lebihnya uang, bisa lebih jadi lebihnya air. iya. Ya. Kalau lebihnya uang, ya, orangnya kan mewakilkan untuk membelikan. Bila ada kelebihan dan uang belum menjadi air untuk diterima oleh orang yang buka puasa, ini wajib dikembalikan kepada donaturnya. Nah, Kecuali dia mengatakan kelebihannya ambil untukmu. Bolehkah? Ini termasuk juga tips ini, riswah. Tentu dia minta izin dulu kepada Dewan Kemakmuran Masjid atau yayasan, menanyakan ini merbot masjid kaum ini ada, saya suruh begini, ada kelebihan, boleh saya ngasih uang itu untuk dia? Kalau pihak DKM masjid dan dia yang menggaji mengatakan boleh, berarti diberikan. Kalau DKM masjid mengatakan tidak boleh, ya maka namanya riswah. Tapi kalau merbot yang tadi bertanya, dia bukan kaum dengan gajian, hanya semangatnya saja, boleh dia terima uang itu. Ya. Itu kalau sisanya berbentuk uang. Kalau orang yang donaturnya mengatakan masukkan uangnya ke kas masjid, wajib bagi dia masukkan ke kas masjid, haram diambil. Kalau bentuknya air, dibelikan oleh bapak kau yang bertanya tadi, air 10 juta tadi dapat umpamanya 10 juta dapat 100 dus, anggaplah 100 dus, ya, 100 dus air mineral gelas, dapat 100 dus. Yang terpakai per hari cuman 2 atau 3 dus. Ada sisanya sebanyak 20 dus. Ini mau diapain? Ya, ini mau diapain? Ini diberikan kepada bukan tidak menunggu Ramadan tahun depan, khawatir airnya pun rusak. Ini diberikan pada puasa-puasa sunnah, umpamanya pada puasa 6 hari Syawal, Senin Kemis dia bawa air itu di masjid, ya, dan seterusnya sampai habis. Wallahu a'lam. Semoga bapak yang bertanya sudah faham dan tidak menjadi tanda tanya terus harus menanyakan ulang-ulang, karena masuknya saya kira repot juga masuk ke telepon roja. Alhamdulillah, demikian pencerahan dan jawaban Ustaz terkait dengan apa yang Bapak tanyakan secara umum ya Pak. Karena tadi sempat terputus, semoga ini sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih di line telepon. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Umum Yusuf di Jakarta. Baik, sedikit dikeraskan suaranya, silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz mau bertanya, apa hukumnya kalau kita titip jual emas sama teman, terus kita tinggal pulang, nanti kalau laku teman yang dititipin itu transfer ke kita gitu, Ustaz.
syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengan syarat Anda sampaikan kepada teman, jual emas harus yadan biyadin. Atau Anda tahu teman Anda udah mengerti juga, oh ya udah tahu saya, kata dia. Saya dagang emas sudah lama dan saya sudah belajar dalam banyak syariat bahwa emas tukar rupiah itu harus tunai. Tidak boleh berpisah majelis, melainkan rupiah sudah Anda terima sebagai penjual, emas sudah Anda serahkan kepada pembeli. Ya. Nah, Karena kalau orang tidak tahu, dan umumnya jarang pedagang emas yang tahu. nah, Ya. Jarang. Ya. Walaupun ada juga mereka yang ketat dalam jual emas harus tunai juga, tapi alasannya bukan alasan syariat. Alasannya alasan fluktuasi harga emas per menit. Ya. Kalau disepakati sekarang, namanya telepon pagi, saya mau beli sekilo. Ya, harga kemarin umpamanya sekian. Umpamanya 1 juta, beli 1 M ya. Nanti jam 10 saya transfer ke kamu. Mas kapan datang? Ya udah pagi ini saya antar. Pulang dari antum kajian saya antar ke rumah antum 1 kilo. Siap. Ya. Biasanya mereka tidak mau itu karena nanti siang ternyata harga emas naik drastis menjadi 1 kilo itu 1,1 miliar. Rugi dia 100 juta. Ya. Makanya biasanya mereka juga tidak mau karena masalahnya adalah masalah fluktuasi, untung ruginya spekulasinya tinggi. Ya. Kalau seorang muslim selain keuntungan duniawi tadi, banyak pedagang emas yang non muslim mereka tidak mau kecuali harus yadan biyadin. Cuman alasannya bukan agama atau tidak agama, alasannya adalah fluktuasi tadi, tuntutan bisnis seperti itu. Dalam syariat Allah, selain itu yang terbaik bagi Anda, selain tuntutan bisnis, juga Anda mendapat pahala. insyaallah. Ya. Maka Anda sampaikanlah kepada orang yang Anda titipkan emas tadi, kamu jualnya biasanya seperti apa? Ya, kamu harus yadan biyadin enggak? Tergantung sih, kata dia. Kalau orangnya sering belanja ke saya, saat kita saling percaya, ya oke-oke aja, diambil emas sekarang, ntar siang dia transferkan pakai rekeningnya dia dari bank karena angkanya besar. Ya, agak repot kalau dengan m-banking umpamanya. Ya, kalau dia mengatakan demikian, wajib Anda sampaikan yang emas saya seperti ini. Haram hukumnya dalam syariat Islam. Ya, dan dalam bisnis pun ini berbahaya. Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ummu yang bertanya. Ya, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat dari apa yang ditanyakan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih via telepon. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Abu Yazid dari Jambi Ustaz. Ahlan Abu Yazid, silakan pertanyaannya. Gini Ustaz, di daerah kami ini kan penghasilan utamanya pada umumnya ini kan petani sawit Ustaz. Petani apa? Petani sawit. Sawit. Nah, jadi yang saya tanyakan itu sistem jual belinya Ustaz. Kan begini, ketika petani panen, agen atau pengepul membeli, namun di situ belum ada akad jual beli Ustaz. Jadi sawit ini ditimbang, kemudian dibawa ke pabrik, kemudian setelah beberapa hari, 2 atau 3 hari, baru diadakan pembayaran Ustaz. Namun ketika ditimbang itu petani belum tahu harga. Nah kemudian setelah 2 atau 3 hari barulah terjadi transaksi pembayaran. Apakah boleh sistem jual beli seperti Ustaz? Dan petani reda-reda aja? Belum tahu kan? Ketika ditimbang petani belum tahu harganya. Tidak ada harga. Kan dia tidak menyebutkan harganya si Tidak.
pengumpul waktu tadi. ketika ditimbang pengumpul tidak memberitahukan harga berapa. Dan ini sifatnya jual beli kan ya? Dia bawa, Iya. dan dia bawa berarti jual beli milik dia kan ya? Iya Ustaz. Artinya di tengah jalan truknya dia kebalik. Itu dia tetap bayar ke Anda atau nggak jadi jual dia nggak bayar? Tetap dibayar Ustaz, cuman ada tempo beberapa hari. Jadi artinya petani tidak tahu harga pada saat itu. Iya, iya. Berarti mereka tetap berakad jual beli namanya. Dengan dia bawa, dia beli. Berarti. Iya. Tapi tidak ada harga. Benar Ustaz. Ini namanya jual beli gharar. Oh, nah Ustaz. Ya. Tapi gharar dia tidak mutlak haram. Bisa jadi dia boleh bima ya'ulu ilaihil ilm, itu bila harganya nanti tidak menyebabkan kedua belah pihak menjadi ribut. Umpamanya dengan harga pasar. Umpamanya ya, dia mengatakan saya jual kepada kamu dengan harga pasar per kilonya. Penentuan harga pasar umpamanya siang. Ini antara rupiah dengan sawit kan tidak mesti harus dan biadin. Beda kalau tadi emas dengan rupiah. Biasanya mereka nunggu harga dari Antam. Jam berapa biasanya? Jam 11 pagi atau jam 1 siang, sekitar jam segituan. Ya, mereka mau transaksikan, tapi nanti mau dibawa emasnya silahkan dulu, nanti kalau ada pertambahan berarti ditambah pembayarannya. Kalau itu hukumnya haram karena emas dan rupiah syaratnya harus ya dan biadin. Ya. Tapi kalau sawit dengan rupiah tidak ada syarat ya dan biadin. Kalau Anda redho dengan harga pasar dan nanti dia mengatakan saya jual ke mereka harga segitu. Dan biasanya saya dapat untung berapa persen? 10% umpamanya. Ya umpama ya. Bisa jadi 20% atau 10% atau berapalah untuk untung si pengumpul tadi. Saya bisa jual hari ini per kilonya umpamanya 6.000. Saya kan mesti dapat untung 10%. Berarti berapa dari 6.000 1%? 600 rupiah. 600 rupiah per kilo. Kemarin kamu 100 kilo berarti 5.400 kali 100 kilo. Berarti 5.400.000 begitu kan ya? Iya Ustaz. Ini 5.400.000 saya serahkan. Rela kamu? Kalau enggak rela, ikhlas, batal. Tapi kalau Anda rela, tidak ada masalah. Memang pada waktunya belum ada kesepakatan harga, itu gharar. Tapi nanti setelah dia jualkan, biasanya berapa hari? Misalnya 2 atau 3 hari gitu. 2 atau 3 hari, harganya akan jelas. Itu bila kedua belah pihak tidak ribut, hukumnya dibolehkan. Oh, ya memang harga sawit itu fluktuatif, Ustaz. Yang jelas Anda paham jawaban saya? Insya Allah paham. Biasanya para masyarakat redho enggak dengan harga itu? Ya karena sudah seperti itu sistem yang berlaku, ya pada umumnya ridho, Ustaz. Ya udah redho, bukan karena sistem nggak sistem, redho. Kalau nggak redho tinggal dia bilang, oh kalau itu saya nggak mau jual. Ya udah, Anda yang jualkan langsung aja ke pabrik. Ya. Cukup jelas Bapak pertanyaan jawaban dari Ustaz. Sama juga Anda naik taksi. Iya. Anda naik taksi waktu naik ada harganya? Tidak, Ustaz. Setelah sampai ada harganya? Ada, Ustaz. Ribut nggak ketika pembayaran? Ya tidak, Ustaz. Kadang ribut, kadang enggak. Kalau biasanya naik taksi cuma 200.000 dari Cilengsi ke bandara, sekarang dimintanya 2 juta. Ini pasti ribut. Ya. Biasanya dari rumah Anda ke bandara di Jambi biasanya 100.000, dia minta 1 juta. Ini ribut atau tidak?
Iya ribut. Itu namanya gharornya besar. Tapi biasanya kadang 100.000, kadang 105 kalau lagi agak macet dikit. Kadang lebih cepat ya, ada umpamanya lebih cepat di suatu hal ya. Dan jalannya pun agak lewat motong, pas waktu itu jalan motong itu lebih bagus umpamanya. Ya, walaupun masih jalan tanah, maka siga 90.000. Sekarang jalannya agak panjang karena jalan motong tadi musim hujan nggak bisa dilewati mobil umpamanya, mobil kecil. Ya otomatis cari jalan yang biasa sehingga bayar 110.000. Selisih 10.000, 5.000, 7.000, 15.000 itu biasanya tidak membuat ribut. Iya atau tidak? Ya, Ustaz. Itu boleh. Ya. Jelas? Ya, Ustaz. Kalau tidak boleh juga, berarti Anda nggak boleh naik taksi. Cukup Bapak? Jelas. Alhamdulillah. Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali untuk penanya via telepon. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Ikrar di Cakung. Silakan Pak Ikrar. Ya, mohon maaf keluar tema Ustaz. Mau menanyakan tentang waris Ustaz. Nah, Boleh. Lihat televisi Pak Ikrar. Gimana Ustaz? Pak Ikrar nontonnya dari televisi atau radio aja? Sedang di jalan di radio Ustaz. Oh ya udah. Berarti saya bacakan. Silakan. Ini Bapak Anwar meninggal tahun 2016 Ustaz. Sebentar. Ya, meninggalkan satu orang istri. Bapak Anwar 2016 ya Pak? 2016. Baik. Istri. Dia meninggalkan satu orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Orang tua sudah tidak ada. Ya, udah. Terus? Udah, itu aja. Sudah itu aja, Ustaz. Istri karena ada ini anak dari istri ini anak Pak Anwar saja atau anak dengan anak Pak Anwar dan istri? Anak kandung anak Pak Anwar saja. Istrinya lain. Istrinya Pak Anwar cuma punya satu istri atau pernah nikah lagi sebelum istri yang ini? Satu istri saja, Ustaz. Ya udah. 8. Nah, Kemudian anak-anak dapat sisa. nah. Saya bacakan ya. Kesimpulannya nanti. Bagi 8 hartanya 1, 7 anak laki-laki 2 bagian kali 2 4 3 1 pas 7. Hartanya dibagi 8. Istri dapat 1/8. Ya, anak laki-laki masing-masing dapat 2/8, 2/8. Anak perempuan masing-masing 1/8, 1/8. Pas 8 kan ya? Nah, Iya. Nah, apapun, mau rumah, kalau uang tunai gampang. Uang tunai berapa uangnya dibagi 8. Untuk istrinya dapat 1, untuk anak laki-lakinya masing-masing 2, anak perempuannya masing-masing 1. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ikrar, dan bisa dilihat nanti rekamannya, dan Ustaz sudah menulis ya, dan bisa disimak kembali. Baik, kita berikan kesempatan masih di via telepon. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Abdul Fattah di Bekasi. Abu Abdul Fattah, silakan akhi. Masih izin bertanya Ustaz di luar tema Ustaz tentang hibah atau waris. Nah, Saat ini kan saya punya 2 rumah, 1 mobil, dan 2 sepeda motor. Apakah boleh jika saat ini saya menulis wasiat atau hibah secara resmi di notaris untuk pembagian rumah dan itu untuk anak dan istri saya, Ustaz?
apakah hal itu bisa Anda menzalimi sebentar. ahli waris yang lain? Sebentar. Anda mau menghibahkan atau mewasiatkan dia, dua hal yang berbeda itu. Mau menghibahkan, Ustaz. Menghibahkan. Berarti kalau hibah syaratnya harus serah terima. Iya, Ustaz. Berarti Anda hibahkan rumah Anda, mobil Anda 2, motor Anda 3. Berarti Anda nggak punya apa-apa lagi. Iya, Ustaz. Kalau Anda cerai sama istri berarti tak punya harta lagi. Iya, Ustaz. Ya udah, enggak apa-apa, boleh. Itu boleh untuk anak-anak juga, Ustaz, walaupun mereka belum balik, Ustaz. Boleh, namanya hibah kepada yang akan datang pun boleh. Anda katakan, ini istri saya lagi hamil, ya, dia saya hibahkan umpamanya uang 100 juta. Ya. Nanti ketika dia lahir, dia dapat uang 100 juta. Boleh. Itu Tapi Anda siap dengan konsekuensi tidak punya apa-apa. Iya, Ustaz. Tapi itu harus secara resmi di notaris atau boleh tulis tangan biasa, Ustaz, gitu kan? Kalau dalam syari nggak perlu tulis tangan. Anda, yang uang tunai pindahkan ke rekening istri. Yang rumah balikkan ke nama istri. Yang motor balikkan ke nama istri. Yang mobil balikkan nama istri. Oh, berarti tidak harus ada surat tertulis gitu, Ustaz. Langsung balik nama aja bisa, Ustaz. Ya iya, balik nama. Anda ngasih orang tertulis juga. Anda ngasih teman umpamanya makan siang, ditulis notaris gitu? Enggak ya, akhi. Serahkan aja kepada dia. Oh iya. Ya, kalau emas serahkan kepada dia fisik emasnya sekalian surat-suratnya. Iya. Jelas, Ustaz. Baik. Cukup, Ustaz, ya. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita berikan kesempatan kembali di pertanyaan berikutnya. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Dian di Bekasi, Ustaz. Baik, akhi Dian, silahkan pertanyaannya. Ya Ustaz, saya mau nanya tentang kerjasama. Nah, Ya, saya kan kerjasama Ustaz dengan teman. Teman itu ngasih modal ke saya, dan saya yang ngejalanin gitu loh. Anda apain? menjalankannya. Ya, menjalankan modal itu. Jadi apa dia? Berupa jual beli barang gitu Ustaz. Dia serahkan uang ke Anda. Betul. Lalu uang itu Anda belikan barang. Betul. Lalu Anda jual. Lalu saya jual. Ada labanya. Ada labanya. Jadi modelnya itu memang bagi hasil Ustaz. Jadi kalau memang untung kita bagi, kalau memang rugi kita bagi. Rugi dibagi gimana caranya? Umpamanya uangnya 100 juta. La qadarallah, setelah karena pandemi umpamanya penjualan sedikit, ya, maka dari 100 juta di akhir tahun umpamanya tinggal lagi 80 juta. Gimana cara bagi kerugian dibagi? Baginya itu berdasarkan kesepakatan bagi untungnya Ustaz. Misalnya untungnya itu bagi 60-40, maka ruginya itu dibagi 60-40. 60 siapa? Pengelola atau yang punya uang? 60 pengelola saya Ustaz, kemudian yang 40 dari pemodal. Ya, kalau ruginya 200 juta, tadi berapa gitu? Dibagi Ustaz. Kalau ruginya 20 juta, uang modal 100 juta, rugi 20 juta. Berarti Anda menanggung berapa itu? 6 kali 2, 120 juta. 12 juta ya. Betul Ustaz. Dia Jadi menanggung 8 juta begitu. Betul. Jadi biasanya kerugian. Ini haram. Oh ya. Jelas ini haram. Oh, yang betul gimana Ustaz ya? Ya, kalau dia haram, bertobat kepada Allah, kemudian transaksi tadi batal. Ya Allah. Kalau sudah berjalan, konsekuensinya kalau ada kerugian tadi yang ditanggung tadi, si teman Anda yang punya uang harus mengembalikan uang Anda. Yang betul adalah kerugian ditanggung bersama itu maksudnya karena Anda kan dalam usaha ini nol uang Anda kan ya? Nol Ustaz. Ya, Anda berarti modalnya apa? Tenaga. Tenaga, betul. Tenaga, waktu, pikiran, dan seterusnya.
teman Anda modalnya murni uang. Ya, betul, Maka Ustaz. masing-masing menanggung kerugian berdasarkan modalnya. Harusnya tenaga Anda, kalau Anda bekerja di perusahaan lain, perusahaan itu mau rugi mau untung, Anda dapat gaji atau tidak? Dapat untung, Ustaz. Saya dapat gaji. Dapat gaji, ya. Sekarang karena kondisinya perusahaan rugi, maka tenaga Anda tadi setahun tadi nol imbalannya. Oh gitu Ustaz ya. Ya, yang teman Anda tadi modalnya adalah rupiah, uang 100 juta. Ketika rugi 20 juta, berarti dia menanggung 20 jutanya karena modalnya uang. Oke Ustaz. Kalau ingin dikonversikan, tidak tahu, mungkin bisa jadi tenaga Anda lebih besar 1 tahun daripada 20 jutanya dia. Anda 1 tahun kalau digaji, gaji UMR aja umpamanya 5 juta ya. Oke Ustaz. Ya, kali 12 sudah 60 juta kan ya? Betul. Ya. Sekarang Anda kerja 1 tahun dapat 0. Berarti berapa rugi Anda? 60 juta. Betul Ustaz. Sedangkan teman tadi cuma rugi 20 juta. Siapa yang besar kerugiannya? Yang mengelola Ustaz. Ya. Tapi juga tidak perlu Anda mintakan ke dia. Oh, kalau gitu berarti kerugian bukan 20 loh. Kan saya gajinya 60. 60 tambah 20, 80. Berarti 40, 40. Ya, 40, 40. Kamu cuma nanggung baru 20. Kamu nambah lagi 20 ke saya. Juga tidak begitu. Paham? Paham Ustaz. Yang benarnya adalah seperti yang tadi. Yaitu kerugian ditanggung oleh modal masing-masing. Yang modalnya uang, uangnya berkurang, berarti yang menanggung uang, kerugian uang adalah pemodal. Yang modalnya kerja, berarti yang menanggung kerugian adalah yang bekerja. Oke Ustaz. Afan Ustaz, sebenarnya fokus pertanyaan Anda bukan ke situ Ustaz. Alhamdulillah. Ya, tadi udah haram. Itu, walaupun tidak Anda tanyakan, itu yang bermasalah. Oh ya, yang itu nanti berarti Anda revisi Ustaz. Wajib. Cuman berarti kan ada koreksi terhadap model kerjasamanya. Yang pertama kerjasamanya batal. Oh iya. Karena berarti ada kan Anda unsur perbaiki yang nanti haram. Ustaz ya. Hah? Nanti kan Anda perbaiki itu gitu maksudnya. Terus? Nah, yang fokus Anda pertanyaannya adalah gini Ustaz, kan saya misalnya dapat modal 20 juta Ustaz. Kemudian kan saya beliin barang. Kemudian barang itu saya jual, labanya kemudian saya bagi kan gitu Ustaz ya. Langsung dibagi labanya? Labanya dibagi. Langsung dibagi atau nunggu 1 tahun atau nunggu 1 tutup bulan usaha? Ustaz, per bulan. Per bulan langsung dibagi? Per bulan langsung dibagi. Gimana cara baginya? Dari laba netnya Ustaz. Jadi seluruh misalnya kita beli barang, pengeluarannya apa terhadap aktivitas Tadi kan dia barang. 20. Kenapa Ustaz? Pertama uang dia kan 20 juta. Betul, 20 juta. Kemudian setelah 1 bulan jadi berapa uangnya? Misalnya jadi 25 Ustaz. 25 barang dan uang atau uang semuanya? Ada barang, ada uang Ustaz. Ada barang, ada uang. Ada biaya operasional dipotong apa tidak? Dipotong. Itu udah bersih. Jadi- 25. Iya. Ada jasa, umpamanya jasa kontrakan tempat, jasa kontrakan mengontrak sewa kendaraan, tidak ada? Pokoknya semua pengeluaran sudah kita keluarin gitu Ustaz. Terus Nah, jadinya 25. ya 5-nya itu berarti kita bagi gitu kan. Dikurangin modal gitu Ustaz. Ya. Boleh, karena ini sudah ada untung. Kenapa Ustaz? Boleh, karena ini sudah ada untung dari 20 Iya, sudah menjadi betul. 25. Nah, saya kan beli ke toko itu Ustaz 20 juta, kita operasikan, ada untung kita bagi. Kemudian terus jalan seperti Ustaz. Nah, lama-lama toko itu percaya sama saya Ustaz. Sehingga yang biasanya kita kita nyerahin orang 20 juta, kemudian kita dapat barang seharga 20 juta. Nah, seiring berjalannya waktu, karena si toko itu percaya, saya ngasih barang 20 juta, ngasih uang 20 juta, dia bisa ngasih barang itu lebih dari 20 juta Ustaz, misalnya sampai 40 juta Ustaz. Nah setelah itu karena Yang 20-nya nominalnya- utang. Kenapa? Iya, statusnya utang.
Yang Jadi utang tempo- Anda wajib sampaikan kepada teman tadi, yang punya uang tadi. Oh gitu. Jadi ceritanya, Kesepakatannya apakah boleh belanja dengan hutang-hutang, dengan cara hutang, ketika jual boleh dengan cara piutang atau tidak? enggak, akhirnya tuh saya bagi Ustaz. Jadi gini Ustaz, yang 20 juta cash dari teman saya itu tetap saya kelola seperti biasa. Yang 20 juta yang dapat hutangan dari toko itu saya kelola sendiri Ustaz, dengan pertanggungjawaban sendiri, enggak saya ini ke teman saya itu juga gitu. Sehingga Anda punya usaha sendiri, yang untungnya tidak dibagi ke teman. Betul. Yang jelas kalau tanpa dengan 20 juta tadi, yang punya barang tadi bisa berani ngutangin ke Anda apa tidak? Kalau sekarang jadinya sudah bisa Ustaz. Jadi Sekarang saya juga, iya, tanpa dari awal tadi. oh Dengar dari kata awal nggak saya. bisa Ustaz. Nggak Hah? bisa Ustaz. Nggak bisa. Berarti Anda akan menzolimi teman Anda. Oh berarti yang utangan itu pun juga harus dilaporin ya Ustaz ya? Iya, namanya usaha, ada manfaat dari situ dijadikan satu. Bukan Anda kemudian, kalau enggak Anda katakan, kita tutup ini berhenti, saya nggak mau lagi kerjasama. Udah, sekarang Anda beli ngutang ke orang sana, udah selesai, tidak ada masalah. Oh gitu, baik-baik Ustaz. Nah. Jelas Ustaz, jelas. Ya, karena nanti ada masalah, Anda uang prestasi dengan toko tadi, Anda akan bayar dengan uang teman Anda tadi 20 juta. Akhirnya saya pisahin Ustaz, secara pembukaan segala macam saya pisahin. Artinya pertanggungjawabannya tuh sendiri saya pribadi gitu loh, ke toko itu. Tidak bisa pokoknya. Oh, berarti lebih baik mungkin Bukan lebih dihentikan dulu baik. gitu ya. Anda kalau mau usaha sendiri silakan tutup. Akhiri Oke, akad kerjasama tadi, Anda lakukan sendiri. Baik, nah, Ustaz. Ya, tapi saya nasihatkan, belum tentu Anda dapat untung yang sama. Mungkin Anda ruginya banyak, mungkin juga untungnya banyak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Baik, Ustaz. Ya, jangan kita menyangka selama ini Anda dagang sendiri sebelum ada modal teman, kan nggak ada yang percaya dengan Anda. Iya, Nggak ada yang ngasih barang. Berarti kepercayaan didapatkan berdua itu. Tapi kalau dia mau dan ikhlas, tidak ada masalah. Tapi biasanya ada salah satu, saya baca kisah Tharifah. Ada di Mesir, ada dua orang yang mereka syirkah kerjasama abdan. Yang satu badannya kekar, kuat kerjanya, yang satu kurus. Tapi mereka satu tim, kerja bangunan. Kuli bangunan, tukang sekalian menyelesaikan seperti itu. Lalu ada orang yang ingin menyewa jasanya. Ya, dia ingin nyewa jasanya. Yang dia ya ini yang kurus ini cuman bukain karung, kemudian masukin tanah, yang ngangkat ke lantai 2, lantai 3 itu yang kuat tadi. Artinya harusnya bagi hasilnya beda kan ya. Lalu kemudian yang menggunakan jasa ini nanyakan kepada yang kuat, kamu bagi hasilnya sama kok mau, padahal dia kerjanya tidak berat, kamu yang berat. Harusnya sih kamu lebih banyak dari dia. Kata yang kuat tadi, kamu nggak tahu rezeki saya itu ada pada dia. Saya pernah ngikutin saran istri saya, kata dia. Istri saya bilang, wah kamu kalau gitu dizolimin oleh teman kamu yang kurus, katanya. Minta kamu lebih banyak. Saya minta lebih banyak. Ya, akhirnya yang kurus tadi nggak mau lagi kerjasama masing-masing. Saya nggak dapat job, dia nggak dapat job, 0. Setelah berapa lama saya nggak dapat job, padahal sama-sama. Biasa kalau di beberapa negara itu kalau kerja kuliah harian itu mereka ada di satu tempat, diri bawa alat gitu, mana yang ada yang butuh datangi, panggil dia, sepakatin berapa biaya dan harganya. Biasa. Saya nggak dapat job, dia kadang dapat job, masih jalan dia. Saya nggak dapat job. Padahal badan saya kuat, dia kurus. Itu kan rezeki Allah yang ngatur. Akhirnya saya nyerah, kata dia. Saya panggil lagi, ngajak lagi, mau nggak seperti dulu lagi, kita bagi 50-50 lagi. Si kurus ini mau. Subhanallah, rezekinya berjalan lagi. Jadi jangan Anda kira
ya, seperti yang kasus ini, ya, merasa sudah maju sendiri, kemudian ingin pisah, cobalah. Kalau Anda tidak percaya bahwa rezeki di tangan Allah, bukan karena kepintaran kita, keuletan kita, keahlian kita, bisa membuat orang percaya kepada kita. Nggak percaya, coba. Anda pisah dengan teman tadi, coba usahakan. Coba usaha sendiri. Ya, semoga Anda dapat untung. Saya tidak mendoakan keburukan, tapi semoga Anda dapat untung. Artinya ya ikhwan, rezeki murni dari Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, bukan karena kecerdasan kita mengelola usaha, bukan karena keahlian kita melakukan pendekatan, approach dan segala macam penawaran, ya, presentasi bisnis segala macam, bukan. Ya, murni dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang mumpung Anda diberkahi Allah Azza wa Jalla seperti tadi, maka jangan khianati teman bisnis Anda tadi. Ya, itu menjadi satu entitas bisnis sendiri. Bukan ini pisah, tidak. Dan kebanyakan usaha syirkah, kerjasama, rusaknya di situ. Demikian akhi, cukup jelas. Jazakallah khair. Baik, jazakallah khair, dan ini tambahan nasihat dan juga jawaban yang bermanfaat semoga buat yang bertanya dan yang lainnya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum pegang gadai sawah yang mana sawah tersebut digarap oleh orang yang memegangnya, Ustaz? Dan apa solusi pegang gadai bisa tidak terjadi riba? Ya. Pegang gadai sawah maksudnya, setahu saya biasa terjadi adalah seorang pinjam emas atau uang. Biasanya kalau di daerah-daerah biasanya lebih suka emas karena tidak terganggu dengan inflasi. Lebih tidak terganggu dengan inflasi. Pinjamkan emas umpamanya 10 gram, 20 gram, 30 gram. Sebagai gadaiannya dia nyerahkan sawahnya. Dan sawah itu murni digarap oleh si pemberi pinjaman yang memiliki emas tadi. Dan selama emas belum dibayar lunas, itu sawah digarap oleh dia tanpa dia memberikan uang sewa, tanpa memotong hutang emas yang dia berikan kepada si pemilik sawah. Maka ini murni riba. Sepakat para ulama seluruhnya, ini adalah riba. Kenapa? Karena pemberi pinjaman akan mendapatkan kembali emasnya penuh atau rupiahnya penuh tanpa berkurang, dan selama itu mendapatkan manfaat. Kalaulah bukan karena pinjaman, dia tidak bisa mengolah sawah tadi kecuali dengan bayar sewa atau bayar bagi hasil. Maka sebesar sewa dan bagi hasil itulah manfaat riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Solusinya seperti apa? Solusinya tetap dia yang memakai sawahnya, ya, hanya Anda pegang surat-suratnya. Tujuannya bila pada waktu Anda membutuhkan uang dan sesuai dengan kesepakatan dia belum mampu bayar, itu sawah Anda jual, Anda ambil uang Anda, sisanya kembalikan kepada dia. Atau Anda yang mengelola tapi potong hutangnya. Ya, hutangnya seberapa dipotong sebesar harga sewa sawah. Anda pakai umpamanya satu musim tanam 4 bulan, umpamanya sewa 4 bulan, sawah itu senilai 1 gram emas. Umpama dia pinjam tadi 10 gram emas, berarti 10 kali musim tanam Anda kembalikan sawahnya. Anda katakan sudah selesai. Selesai apa? Saya belum bayar emasnya. Udah, dengan lahan sawah yang saya sewa. Masya Allah. Ya, itu solusinya bila halal. Tapi orang kan manusia tamak, kebanyakannya. Ini dia anggap tidak solusi. Karena kalau gini saya dapat apa?
Memang kalau Anda ingin dapat banyak bukan dengan cara qard, itu cara ribawi yang diharamkan oleh Allah. Kalau mau dapat banyak dengan cara sewa atau jual beli. Ya, dari awal Anda katakan ini sawah kamu, kalau tadi sudah pinjam-minjam tidak bisa. Kalau ini dari awal Anda katakan dia butuh 10 gram emas. Ya. Kalau saya sewa sawah kamu itu 10 musim panen sesuai nggak 10 gram emas? Sesuai, kata dia. Biasanya memang segitu harga sewanya. Bagaimana kalau saya sewa untuk 13 musim tanam sampai panen, saya bayar 10 gram cash. Ini kan jual beli, sewa menyewa halal. Ya. Halal lebih murah karena Anda bayar di awal. Nah, setelah itu berarti setelah selesai 13 kembali kepada dia sawahnya, dan selama itu boleh Anda garap, dan kalau Anda syaratkan di awal, boleh nggak saya sewakan ke orang lain juga? Silahkan, selagi untuk sawah, bukan untuk yang lain. Kalau ditanamnya tanaman tua, nanti dia repot lagi untuk untuk menggemburkan kembali tanahnya dan segala macam, untuk mengairi lagi repot, umpamanya. Seperti itu, selagi masih untuk sawah, silahkan. Ya, dia sewakan umpamanya tadi 13 musim dengan 10 gram. Dia sewakan dengan harga 13 gram, 13 musim, 10 musim. 13 musim, maaf. 13 musim, sehingga dia untung 3 gram. Alhamdulillah, boleh. Itu cara solusi yang halal. Baik, Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan. Demikian pendengar yang bertanya, cukup jelas ya, dan ada solusi yang diberikan oleh Ustaz. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai khitam kesimpulan, Ustaz, silakan. Ya, khawani wa akhawati fillah, ya, jangan kita merasa bahwa rezeki kita seperti kita dapatkan sendiri dengan keahlian kita, dengan kepiawaian kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dia murni dari Allah Azza wa Jalla. Karena ini yang mengantarkan orang banyak seperti yang dilakukan oleh ikhwan yang tadi yang kita nasihatin. Anda telah usaha pertama, kemudian dia jalan sendiri karena sudah untung bisa jalan sendiri. Ya, jangan anggap seperti yang dikatakan oleh Fir'aun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan ada kewajiban zakat, maka Qarun mengatakan enggak ada urusannya dengan Tuhan ini bisnis murni saya yang membesarkannya. Ya, padahal manusia tahu secanggih apapun strategi bisnisnya, tahu-tahu Allah turunkan musibah pandemi. Karyawannya ribuan, tahu-tahu Allah panjangkan pandemi. Jadi tinggal karyawannya 100. Itu pun gajinya sudah kurang. Dari ribuan menjadi 100, itu pun gajinya tidak penuh. Ya, padahal strategi bisnisnya, visibility-nya canggih, luar biasa dalam hitungan manusia. Tapi bagi Allah Azza wa Jal, bukan dengan itu rezeki Allah dikais, bukan dikait ya, bukan dengan otak rezeki Allah untuk kita dapatkan. Fa'ajmilu fit talab, ambillah rezeki Allah dengan, tuntutlah dengan bermujamalah, berbaik-baik kepada Allah. Bagaimana berbaik-baik kepada Allah? Tentu dengan ketakwaan. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, memang takwa tadi, rezeki tadi didapatkan dengan ada asbab usaha ikhtiar manusia. Itu sifatnya fitrah. Ya, fitrah manusia memang sifatnya itu, dan itu tidak terlarang. Tapi dapatnya rezeki tadi bukan karena sebab Anda yang lakukan tadi.
murni adalah rezeki dari Allah, yang itu adalah sebabnya sebab syar'i, yaitu ketakwaan. Ya, semoga kita bisa memahami ini dengan baik, sehingga dalam tindakan sehari-hari kita dalam mencari rezeki tidak melanggar ketentuan Allah, tidak ada khianat sesama teman bisnis, tidak ada culas dengan para klien, tidak ada menipu dengan para pembeli dan konsumen, tidak ada memelas kepada supplier, kepada pemberi barang kepada kita. Kita tahu semuanya dari Allah. Ya, tidak perlu kita rendahkan diri kita sampai meminta-minta dan menyembah-nyembah kepada supplier untuk ditambahkan dan seterusnya. Tidak perlu juga untuk memberikan riswah kepada orang-orang yang pegawai di supplier tadi untuk agar kita mendapatkan servis yang berbeda dengan lain sehingga keuntungan kita lebih besar. Ya, diambil rezeki Allah dengan ketaatan, bukan dengan maksiat kepadanya. Semoga bermanfaat. Wallahu waliy taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.